Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1 ini adalah soal FR tentang figural teman-teman. Nah, jadi ini tentang gambar ya. Di sini disediakan beberapa gambar yaitu A, B, C, D, dan E. Kita diminta untuk mencari gambar yang paling beda, gitu ya. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi mulai dari yang A. Di sini ada lingkaran kecil, kita anggap kepalanya. Nah, kita buat di sini garis sumbu, teman-teman. Untuk yang B juga sama, dari kepalanya kita buat garis sumbu. Untuk yang C juga sama, kita buat garis sumbu. Dan D juga sama, kita buat garis sumbu. Juga di sini yang E kita buat garis sumbu. Nah, seperti ini. Kemudian kita fokus untuk tanda panah yang paling atas, teman-teman. Untuk tanda panah yang paling atas atau yang pertama, di sini ada di sebelah kiri, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang B di sini tanda panahnya ada di sebelah kiri juga. Sedangkan yang C di sini tanda panahnya di sebelah kanan. Nah, berarti yang beda adalah yang C. Oke, kita lihat yang D di sini. Tanda panahnya di sebelah kiri. Kemudian yang E di sini tanda panah yang pertama di sebelah kiri juga. Oke, berarti betul jawaban kita adalah yang C. Bisa dipahami, teman-teman? Untuk soal nomor 2. Ibu Marni membeli telur dengan harga Rp100.000 untuk dijual kembali. Jika ia menginginkan laba 25%, berapa harga penjualan telur tersebut? Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ini adalah soal FR tentang aritmatika dalam bentuk soal cerita, gitu ya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini cara cepatnya adalah, perhatikan teman-teman. Yang pertama, Ibu Marni ini menginginkan laba sebesar 25%. Maka otomatis harga jualnya berapa teman-teman? 125%, gitu ya. Nah, tinggal dikalikan dengan harga belinya teman-teman, yaitu 100.000. Oke, dikali dengan 100.000, maka ketemunya adalah 125.000 teman-teman. Oke, jadi jawaban soal nomor 2 adalah D. Mudah banget ya teman-teman, bisa dipahami? Selanjutnya untuk soal nomor 3. 6 orang anak yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan duduk berjejer dalam satu bangku panjang. Banyak cara mereka duduk jika ketiga anak perempuan menginginkan untuk selalu berdampingan adalah. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini adalah soal FR tentang posisi duduk, teman-teman. Oke, perhatikan ya. Yang pertama di sini ada 6 orang anak. Maka kita buat di sini 6 kotak, teman-teman, ya. Oke, 6 kotak karena berjajar ya. Kita buat 6 kotak, 1 2 3 4 5 6. Kemudian 6 orang anak ini terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tapi ada syaratnya teman-teman. Syaratnya apa? Ketiga anak perempuan menginginkan untuk selalu berdampingan. Maka kita misalkan untuk perempuan ada P1, P2, dan P3. Nah, mereka ini selalu berdampingan teman-teman. Nah, maka banyaknya cara mereka duduk karena ada 3 perempuan, maka kita tulis 3 faktorial. Kemudian untuk yang laki-laki ada berapa? Ada 3 juga. Maka kita tulis untuk yang laki-laki di sini ada laki-laki 1, di sini L2, kemudian di sini L3. Nah, kemudian untuk perempuan karena mereka berdampingan, kita hitung 1 teman-teman. Jadi ini kita hitung 1. Jadinya ada berapa? 1 2 3 4. Maka di sini sama dengan 4 faktorial.
Selesai teman-teman, tinggal kita kalikan aja ya. Oke, kita kalikan. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Dan 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Maka kita hitung ya, 4 kali 3 sama dengan 12. 12 dikali 2 yaitu 24. 24 dikali 3 sama dengan 72. 72 dikali 2 sama dengan 144 teman-teman. Jadi banyak cara mereka duduk, ada 144 cara. Sehingga soal nomor 3 ini jawabannya adalah E. Oke, sekarang sudah bisa memahami teman-teman? Kita ke soal berikutnya ya. Selanjutnya, kita ke soal nomor 4. Jika X sama dengan 0,178 ditambah 6,017 ditambah 5,27895 dan Y sama dengan 12, maka kita diminta untuk mencari hubungan antara X dan Y gitu ya. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal FR tentang hitung cepat, teman-teman. Namun di sini diaplikasikan dalam bentuk X dan Y. Jadi kita diminta untuk mencari hubungan antara X dan Y-nya, gitu ya. Nah, for information aja buat teman-teman. Jadi kemarin itu banyak sekali teman-teman yang dapat soal tentang mencari hubungan X dan Y, gitu teman-teman. Perhatikan ya. Jadi yang pertama di sini Y-nya udah clear sama dengan 12. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai X-nya gitu. Nah, caranya perhatikan teman-teman, jangan ditambahkan satu persatu, nanti terlalu lama gitu. Ya, jadi yang pertama kita fokus angka yang paling depan, yaitu di sini 0, kemudian ditambah 6, kemudian ditambah 5. 0 tambah 6 tambah 5 yaitu 11. Baru dikasih koma, gitu teman-teman. Kemudian kita fokus dengan angka yang di belakang koma, yaitu di sini angka 1. Kemudian ditambah 0, kemudian ditambah 2. 1 tambah 0 tambah 2 yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 11,3 sekian untuk X-nya teman-teman. Nah, karena Y-nya sama dengan 12 dan X-nya sama dengan 11,3 sekian, maka bisa kita simpulkan teman-teman bahwa nilai X di sini kurang dari Y gitu ya. Sehingga jawaban soal nomor 4 adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. 6 orang terdiri atas 4 laki-laki dan 2 perempuan duduk melingkar untuk berdiskusi. Berapa banyak susunan duduk mereka dengan posisi berbeda dengan syarat laki-laki dan perempuan berkelompok. Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini adalah soal FR tentang posisi duduk teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan di sini posisi duduknya adalah melingkar, teman-teman. Maka kita buat di sini mejanya berbentuk lingkaran, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya diketahui laki-lakinya ada berapa? Ada 4. Kita buat di sini laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3, dan laki-laki 4. Kemudian untuk perempuannya ada 2 perempuan. Kita tulis di sini perempuan 1, perempuan 2. Nah, kemudian syaratnya apa teman-teman? Syaratnya yaitu laki-laki dan perempuan berkelompok. Oke, jadi perempuannya di sini berkelompok, perempuan dengan perempuan, kemudian laki-laki berkelompok juga. Nah, laki-laki dengan laki-laki, gitu ya. Nah, caranya perhatikan teman-teman. Karena di sini perempuannya ada 2, maka di sini kita buat 2 faktorial. Dan di sini laki-lakinya ada 4, maka kita buat di sini 4 faktorial. Nah, kemudian karena di sini udah dikelompokkan perempuan, kemudian laki-lakinya juga udah dikelompokkan. Untuk kelompok perempuan kita anggap 1 dan kelompok laki-laki kita anggap 1. Maka di sini ada 2 elemen ya, kita anggap ada 2 elemen ya. Oke, untuk permutasi siklis teman-teman masih ingat rumusnya? Permutasi siklis itu rumusnya adalah n-1 faktorial, teman-teman. Nah, karena di sini ada 2 kelompok, maka n-nya diganti 2. 2 dikurangi 1 yaitu 1 faktorial. 1 faktorial itu sama dengan 1. Nah, sehingga untuk mencari banyaknya cara mereka duduk, kita kalikan aja semuanya teman-teman, yaitu 4 faktorial
dikali 2 faktorial dikali 1 gitu ya. Oke, kita tulis di sini. Jadi 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 1. Maka sama dengan 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 2 faktorial yaitu 2 dikali 1. Kemudian dikali lagi dengan 1. Oke, kita kalikan teman-teman. 4 dikali 3 12, 12 kali 2 24. 24 kali 2 sama dengan 48. Nah, sehingga di situ banyaknya susunan duduk mereka ada 48 cara, teman-teman. Sehingga untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya, kita ke soal nomor 6. Pada suatu pertemuan, terdapat 20 orang yang sedang berjabat tangan. Banyak jabat tangan tersebut adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal FR tentang kombinasi teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini diketahui ada 20 orang, maka kita tulis 20. Kemudian kombinasi berapa? Perhatikan teman-teman, yang ditanyakan adalah banyaknya jabat tangan. Yang namanya jabat tangan itu diantara 2 orang gitu ya. Maka di sini ditulis 2. Ya, karena jabat tangan itu kan 2 orang gitu teman-teman. Udah selesai teman-teman, tinggal kita hitung aja ya. Oke, teman-teman masih ingat rumus kombinasi itu apa? Oke, saya ingatkan ya. Jadi kalau ada N CR itu sama dengan N faktorial dibagi dengan selisihnya N dikurangi R gitu ya. N dikurangi R difaktorialkan, kemudian dikali dengan R faktorial. Nah, ini adalah rumus dari kombinasi teman-teman. Kalau sudah, sekarang tinggal kita masukkan aja ya. Di sini 20C2 berarti sesuai dengan rumus ini, yaitu 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurangi 2 ya, yaitu 18 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Oke, jadi di sini kita hitung 20 faktorial itu yaitu 20 dikali 19 dikali 18 faktorial. Kemudian dibagi dengan 18 faktorial, kemudian dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1, teman-teman. Oke, kemudian yang bisa dicoret, kita coret ya. 18 faktorial dengan 18 faktorial kita coret. 2 dengan 20 kita coret, yaitu jadinya 10 di sini, teman-teman. Oke, tinggal kita hitung aja. 10 dikali 19, yaitu 190. Sehingga jawaban soal nomor 6 ini, jawabannya adalah C. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya, kita ke soal nomor 7. Nilai X pada persamaan 4 pangkat 2X min 6 sama dengan 256 pangkat 6 min 2X sama dengan... Oke teman-teman, untuk soal nomor 7 ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Nah, jadi kalau menemukan soal seperti ini, tipsnya adalah kita samakan basisnya teman-teman. Di sini kan basisnya 4. Kemudian di sini 256 ya, maka kita rubah. Di sini kita samakan. Oke, kalau di sini 4, maka di sini kita rubah jadi 4. Oke, perhatikan teman-teman, kita tulis 4 pangkat 2X min 6 sama dengan 256 itu 4 pangkat berapa teman-teman? Jadi 256 itu sama dengan 4 pangkat 4 gitu ya. Nah, ini basisnya kita samakan gitu ya. Kemudian di sini dipangkatkan lagi dengan berapa? 6 min 2X. Nah, kalau sudah di sini ada bilangan berpangkat, dipangkatkan, maka pangkatnya dikali ya. Jadi kalau ada sifat A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya dikalikan teman-teman, yaitu A dipangkatkan M kali N gitu ya. Nah, ini namanya sifat eksponen. Maka kita gunakan di sini teman-teman. Di sini jadinya 4 pangkat 2X min 6 sama dengan, oke, pangkatnya dikali ya. Jadinya di sini 4 pangkat berapa? 4 kali 6 yaitu 24. 4 kali min 2X yaitu min 8X. Oke, karena di sini basisnya udah sama, maka boleh dicoret, kita coret gitu. Jadinya yaitu 2X min 6 sama dengan 24 min 8X. Maka min 8X-nya pindah ruas ya, jadinya 2X min 8X jadinya plus 8X sama dengan 24 min 6-nya pindah ruas jadinya plus 6.
2x tambah 8x yaitu 10x sama dengan 24 tambah 6 yaitu 30. Sehingga x-nya di sini sama dengan 3, teman-teman. Oke, jadi jawaban soal nomor 7 ini adalah B. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Nilai dari 24 kuadrat dikurangi 23 kuadrat sama dengan... Oke, nomor 8 ini merupakan FR operasi hitung. Seperti biasa, kalau tentang operasi hitung, kita harus punya cara cepatnya, gitu ya. Ini bentuknya apa? Ini bentuk dari A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka sama dengan penjumlahannya jadi A plus B dikali dengan pengurangannya yaitu A min B. Selesai, teman-teman. Oke, jadi kita berubah dalam bentuk A plus B kali A min B ya. Oke, yang pertama penjumlahannya 24 ditambah 23 yaitu 47, teman-teman. Gitu ya. Dikali dengan A min B. Jadi 24 dikurangi 23 yaitu 1, teman-teman. Jadi 47 dikali 1 sama dengan 47. Jadi soal nomor 8 ini jawabannya adalah C. Jadi, sekali lagi, kalau dapat operasi hitung, jangan dihitung secara manual, teman-teman. Oke, nanti membutuhkan waktu yang cukup panjang. Gitu, bisa dipahami, teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 9. Banyak kata yang bisa disusun dari huruf monopoli adalah... Oke, teman-teman, untuk soal nomor 9 ini adalah soal FR tentang permutasi unsur yang sama, gitu ya. Nah, kalau diminta untuk mencari banyak susunan dari huruf, ya, jadi biasanya ada kata-kata apa matematika, atau enggak monopoli, atau yang lain. Nah, itu adalah permutasi unsur yang sama. Jadi caranya mudah banget, teman-teman. Yang pertama di sini dihitung dulu ada berapa huruf. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 huruf, maka di sini 8 faktorial, gitu ya. Dibagi dengan, ingat karena ini permutasi unsur yang sama, maka kita fokus dengan huruf yang sama aja. Oke, perhatikan teman-teman di sini, huruf yang sama huruf apa? Huruf O. Huruf O-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ya udah di sini dibagi dengan 3 faktorial. Yang lain nggak usah diperhatikan. Kenapa? Karena yang lain nggak ada yang sama. Di sini M-nya cuma 1, N-nya cuma 1, P juga 1, L-nya 1, dan juga I-nya cuma 1, gitu ya. Nah, jadi cuman yang dipakai huruf O-nya aja karena kembar 3, jadi 3 faktorial, gitu. Oke, paham teman-teman? Kalau sudah tinggal kita hitung aja ya. Di sini 8 faktorial yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Lalu dibagi dengan 3 faktorial. Oke, kemudian yang bisa dicoret kita coret ya. 3 faktorial dengan 3 faktorial kita coret, jadinya yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 dikali 4 sama dengan 6.720, teman-teman. Nah, sehingga untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah A. Mudah banget ya, teman-teman. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita ke soal PR, teman-teman. Nah, untuk soal PR yang pertama ini adalah soal figural. Ya, silahkan dicoba untuk latihan. Dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke PR yang kedua. Nah, untuk soal PR yang kedua ini adalah soal FR tentang posisi duduk, teman-teman. Jadi kemarin itu banyak sekali teman-teman yang telah tes SKD CPNS jadi mendapatkan soal model seperti ini, teman-teman. Jadi soal posisi duduk. Oke, silakan dicoba untuk latihan. Dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari channel OP. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe ya. Nah, kemudian jika PR ini perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.